Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya atau tidak, usaha yang saya tekuni saat ini saya awali dengan kondisi keuangan yang bisa dikatakan nol sempurna. Jangankan persiapan bahan material untuk membangun usaha, untuk beli bensin menuju lokasi yang rencananya akan dibangun saja istilahnya saya masih harus pinjam. Kurang nol gimana ayo? Itu juga kisah lama, namun menurut saya masih patut untuk dikenal, karena mungkin bisa menginspirasi Sobat Maestro dan terutama anak-anak saya untuk berani berusaha dan menunjukkan kesungguhannya kepada alam semesta. Dan yakinlah bahwa kita pasti mendapatkan respon positif dari penguasa alam semesta yang kita tahu kekayaannya meliputi langit dan bumi beserta isinya. Entah apa yang kemudian bisa saya ceritakan kepada Sobat Maestro semua, karena apa yang akan saya sampaikan adalah hal yang mungkin sulit diterima. Namun saya pastikan kisah ini nyata dan saya lalui hingga akhirnya saya memiliki usaha peternakan ayam ini dengan diawali modal 0 rupiah di kantong dan bahkan di rekening saya. Berbekal kecintaan memelihara ayam dan burung berkicau di masa sekolah, saya memutuskan untuk menekuni salah satunya kembali, yaitu beternak ayam. Karena saya teringat saat saya memelihara ayam dan burung berkicau, suasana hati saya lebih sering gembira dan ada kepuasan tersendiri yang bisa saya dapatkan. Dan itu saya jadikan modal awal saya menentukan jenis usaha. Hanya bermodalkan niat saja. Saat itu banyak rekan-rekan yang cenderung skeptis dan menyarankan saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu modal sebelum memulai usaha, dengan cara mengumpulkan atau mencari terlebih dahulu dengan bekerja keras atau ikut perusahaan sampai modal terkumpul. Dan saya tetap saja menampung saran dari rekan-rekan kala itu, walaupun hati dan pemikiran saya sangat tidak setuju dengan itu. Saya hanya berpikir sederhana, yaitu seharusnya saya membangun usaha untuk menghasilkan uang, bukan untuk mengeluarkan uang. Lah kita ini kan mau menghasilkan uang dengan cara membangun usaha, lah kok malah ngeluarin uang, kan aneh. Saya tersadar bahwa yang paling penting untuk saya persiapkan untuk memulai usaha peternakan saya dalam kondisi seperti ini bukanlah uang, namun mental. Saat itu saya menyadari kalau modal uang kita masih belum siap, maka mental benar-benar harus dalam kondisi siap tempur. Saya sadar benar dengan bekal apa yang saya punya, dan saya harus melangkah dengan melakukan apa yang saat ini bisa saya lakukan sesuai rencana. Karena kertas dan ballpoint selalu tersedia gratis di rumah, saya mengawalinya dengan langkah besar pertama saya dengan membaca bismillah. Saya mulai menggambar apa yang saya rencanakan secara detail, rencana pembangunan kandang, dan sengaja melibatkan keluarga untuk menikmati semua prosesnya. Sesekali kita adu argumen, bahkan berdebat tentang perbedaan rencana, dan akhirnya tertawa karena ini hanya rencana, dan kita berdebat seolah kita siap segalanya.
Kemudian sedikit nekat, saya mulai melangkah. Langkah yang kedua, tetap dengan konsep melakukan apa yang kita bisa lakukan saat ini yang sesuai dengan rencana. Hal itu saya tindak lanjuti dengan sahabat saya, yaitu Mas Bayu Saputra. Kebetulan rumahnya tak jauh dari rumah saya yang sudah beternak ayam, dan di sana saya ngobrol banyak tentang ayam dan materi yang akan saya kembangkan. Dan ujungnya saya diberi anakan ayam untuk dibawa pulang dengan gratis. Dan itu goal pertama yang wajib saya syukuri dengan sungguh-sungguh, dan berharap alam semesta kemudian meresponnya lebih jauh. Jadi, sambil menunggu peternakan saya siap, saya memelihara ayam ini sampai besar, dan berharap setelah besar nanti, pas peternakan sudah jadi, ayam sudah siap untuk diternak. Kemudian langkah ketiga, yaitu saya selalu ngobrol dan sekedar nongkrong dengan orang-orang yang beternak ayam atau memelihara ayam. Pokoknya setiap hari saya harus mengomongkan atau membicarakan tentang ayam, dan peternakan ayam. Intinya saya harus konsisten berdoa dengan ucapan dan tindakan. Saya harus memastikan dalam hati saya sedikit pun tidak tersisa kalimat bahwa saya memiliki kemampuan. Namun yang saya sisakan sebuah kalimat bergaris besar bertuliskan saya bukan siapa-siapa, dan tiada daya dan upaya selain kuasa pemilik alam semesta, yang sampai saat ini saya alhamdulillah masih diberi izin outbound di dalamnya. Dan hal penting yang harus dicatat, bahwa saya tak akan mampu mewujudkan sendiri rencana peternakan itu tanpa bantuan dari teman-teman dan saudara di sekitar saya. Dan dalam prosesnya, kesungguhan ucapan dan doa-doa saya benar-benar diuji. Ujian itu datang dengan kondisi dan kejadian yang terlalu panjang mungkin untuk saya ceritakan pada liputan kali ini. Namun, dari setiap doa yang saya ucapkan dan tindakan nyata yang saya lakukan secara konsisten, nampaknya alam semesta mulai mempercayai kesungguhan saya. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, saya mulai menerima pantulan gelombang positif dari alam semesta. Ternyata, fokus pada tujuan membuat kita lebih teliti melihat dan menangkap rambu-rambu peluang yang sebelumnya tak nampak. Hal pertama yang saya terima masuk ke otak saya adalah saya teringat ada aset keluarga di daerah Sumbersari, Banyuwangi yang masih terbengkalai dan kosong tak terawat. Kemudian saya iseng datang kepada bapak. Meski saya tahu tanah kosong itu adalah milik adik saya. Dan kemudian saya bercerita tentang rencana saya kepada bapak. Dan responnya sungguh di luar pemikiran saya. Bapak langsung menelpon adik saya yang bekerja di Bali, dan dengan entengnya adik saya memperbolehkan saya untuk membangun usaha di atas tanah itu. Dan seperti biasa, saya merayakan gol kedua saya dengan mengucap rasa syukur luar biasa dan berjanji untuk tetap konsisten dengan rencana. Untuk menghindari kufur nikmat dan kemudian mendapat azab, setiap hari saya memaksakan diri saya untuk fokus mensyukuri apa yang sudah saya raih atau sudah diberikan alam semesta. Dari ide, informasi, pengetahuan, bibit ayam, lahan, dan kemudian saya tinggal mengusahakan sisanya saja. Meskipun masih jauh. Percaya atau tidak, saat saya kabarkan kepada teman-teman bahwa saya sudah siap lahan untuk dibangun, yaitu dibangun peternakan, teman-teman dengan antusias menanyakan kapan dimulai. Dan saya menjawab dengan kalimat besok pagi. Jadi benar, pagi-pagi kita rombongan dengan mobil salah satu sahabat saya plus bensin gratis meluncur ke TKP.
Dan di sana kita cuma nongkrong sambil nyabutin rumput dan membakar sampah atau sekedar bersih-bersih lahan lah. Jadi tetap dengan konsep melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, tapi tetap sesuai rencana. Saat itu kawan-kawan bertanya, kapan materialnya datang? Dan saat itu spontan saya langsung menjawab, insya Allah seminggu lagi. Padahal saya belum punya uang untuk membelinya. Dan kawan-kawan saya kemudian menyarankan untuk memulai menggali pondasi dan lubang kolam dan meratakan tanah uruk besok pagi, dengan alasan agar saat material datang semua sudah siap, tinggal pasang. Entahlah, tapi memang benar ada yang maha memberi komando, yang sengaja memerintahkan semua teman-teman yang tergabung dalam tim Songgo Langit kompak datang keesokan pagi dan bekerja keras menggali kolam, meratakan tanah, dan mempersiapkan pondasi. Dan saya kembali menatap langit dan berucap, mohon Engkau, wahai yang maha pemilik modal, berkenan melihat kesungguhan kami. Dan 6 hari yang terlanjur saya ucapkan. Dan hari kedua saat proses gotong royong masih berlangsung, sore hari saya menerima telepon dari seorang yang intinya untuk membantu membangun kolam ikan di rumahnya dan memasang kanopi, dan diminta untuk segera diukur dan menentukan harga pengerjaannya, dan itu langsung saya iakan. Ringkas cerita, keesokan harinya saya datang ke sana dan melakukan pengukuran dan menetapkan harga, dan hal yang paling mengejutkan, keseluruhan harga itu langsung dibayar lunas. Otomatis ongkos kerja saya sudah terbayar di muka, dan akhirnya saya memiliki uang untuk membeli material walaupun belum semuanya. Dan kejadian serupa berulang-ulang terjadi, dan semakin banyak yang menghubungi saya untuk membuat kolam, kanopi, pagar, dan puncaknya sampai 2 orang pemilik lahan yang berbeda yang berdekatan dengan lokasi kandang memberi pekerjaan atau proyek membangun rumah dari pengurukan sampai pondasi hingga pagar. Seolah setiap ada kebutuhan baik material maupun ongkos tukang, selalu ada saja proyek yang cair secara mudah. Dan toko bangunan yang biasa jadi langganan membeli material untuk pengerjaan proyek memberi peluang pada saya untuk mengambil bahan pengerjaan kandang terlebih dahulu, dan pembayarannya diberikan waktu tempo yang lumayan lama. Dan semua itu saya yakini sebuah jawaban atas apa yang saya minta dengan sungguh-sungguh. Dengan bukti membagi waktu, mengerjakan proyek dan pengerjaan yang luar biasa ketat dan hampir selama 6 bulan, kerja pagi siang di proyek dan malam mengerjakan di kandang. Tidak hanya basa-basi ingin memulai usaha, tapi hanya rebahan. Bahkan ada hal yang paling mengejutkan, peternakan besar pengimpor ayam yang sebelumnya saya ingin membeli materi di sana tiba-tiba inbox ke Facebook dan mengajak kenalan. Dan tak lama kemudian jadi akrab. Dan ringkas cerita, beliau memberikan materi terbaiknya untuk saya kembangkan di peternakan dengan sistem pembayaran kredit per bulan. Saya langsung mengiyakan seraya mengucap syukur luar biasa. Sobat Maestro, silahkan tanya, emang ada beli ayam import kredit? Baru kali ini saya dengar. Intinya, pada liputan saat ini saya ingin mendokumentasikan ucapan rasa terima kasih yang luar biasa dan permohonan maaf yang teramat sangat kepada penguasa alam semesta, karena saya terlalu egois, meminta tanpa memikirkan bagaimana cara Engkau mewujudkannya. Karena saya sadar sepenuhnya bahwa saya hanya butiran debu tak berarti dan tak sedikit pun punya kuasa atas apa yang ada. Demikian liputan kali ini tentang kisah berdirinya Maestro Banyuwangi Supreme Roaster Farm dengan modal rupiah awal 0 besar.
Oh iya, tentang lahan yang dipakai maestro, baru-baru ini adik saya yang punya lahan akhirnya diberi rezeki besar, bisa beli rumah dan mobil di Bali. Dan insya Allah lahan maestro bisa dicicil untuk bisa jadi milik maestro. Apakah ini sebuah kebetulan? Seharusnya kita sebagai manusia yang beragama tak boleh mengatakan ada satu hal kebetulan, karena pasti ada yang maha merencanakan. Semoga liputan kali ini bermanfaat untuk sahabat maestro semua. Tetap semangat dan salam satu hobi.